Shalom. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kita percaya pagi hari ini kita boleh ada, kita sehat, kita kuat semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan hidup kita siapkan kehidupan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bernaung di atas kami pagi hari ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Bapa. Biar semua pujian penyembahan kami menjadi harmoni yang terdengar indah di telinga-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kesetiaan-Mu Tuhan? Selain kami bawa ucapan syukur kami membawa penyembahan kami kepada Engkau. Bertahtalah Tuhan di atas ibadah kami. Biar nama-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Allah kita Allah El Shaddai, amin. Yang selalu setia, yang selalu memberikan kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Biar Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian kami. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya El Shaddai. Haleluya. Berkat Allah melimpah pagi hari ini, amin. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Oh, tak usah ku bimbang, Yesus. Tak usah cemas, Roh Kudus hiburku. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Yesus pelihara kita, amin. Oh, tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Oh, tak usah ku cemas. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan percaya. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Nyanyikan dengan imanmu. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, katakan berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. Berkat Tuhan melimpah. Melimpah. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin, amin. Bersukacita saudara. Allah kita Allah El Shaddai, amin. Apapun pergumulan kita, Tuhan Allah kita setia, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami hanya rindu akan Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang menenangkan kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Angkat pujianmu, katakan Abba Bapa, Abba Bapa,
akan ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, segalanya bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ini hidup kami Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sambil bangkit berdiri katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata ku ingin lebih dekat, denganmu.
jadikan ku hamba ke. Mari sambil angkat tinggi tanganmu, katakan lebih dari segalanya, lebih dari mas merah dan permata tiada habisnya. Kami ingin dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadi hamba. Lebih dari segalanya, ku ingin jauh Tuhan. Tak ada yang kami banggakan Tuhan. Amin. Ya Allah, amin Tuhan. Ya Allah, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih lagi Tuhan. Kami tak ada arti tanpa Engkau Tuhan. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Ya na 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 mase, ya na 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 mo. Mari buka kedua tanganmu saudara, angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Ya na 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 mase, ya na 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 mo. Haleluya, Engkau indah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Engkau yang
berbicara dengan Tuhan. Pakai bahasa yang Engkau dan hanya Tuhan yang mengerti. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi saya yakin dan percaya hari ini kita ada karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kasih-Nya tak pernah terlambat menolong saya dan saudara pagi hari ini. Mari engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan, hanya tangan-Mu yang penuh kasih yang bisa mengangkat setiap pergumulan kami, yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup memberikan kami ketenangan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, limpah terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami percaya pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Musuh selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengerti
kasih Tuhan abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Engkau, ku yakin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, berdiri, katakan Tuhan selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dan peliharaku seumur hidupku. Makasih. Engkau selalu menjaga, Engkau selalu menolong. Engkau selalu mengenyangkan kami. Bahkan tidak ada sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan ini perkataan firman. Mari kita imani perkataan firman Tuhan ini. Maka apa yang kau imani hari ini akan terjadi di dalam kehidupanmu. Apa yang kau imani hari ini akan kau terima di dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia bukan Tuhan yang curang,
yang tidak pernah menepati setiap janji-janjinya. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menjaga, melindungi, menolong, memberkati ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami ada dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami boleh merasakan urapan-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu hadir di tempat ini. Makasih Tuhan. Pujian penyembahan sudah kami naikkan kepadamu. Biar semuanya menjadi satu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau Tuhan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus sempurna tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dan setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biarkan kami menyiapkan tanah hati kami yang subur untuk ditabur dengan benih-benih firman Tuhan pagi hari ini. Agar firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini Tuhan dapat menjadi berguna di dalam kehidupan kami. Hamba tidak punya apa-apa Bapa. Semua hanya oleh anugerah-Mu. Namun hamba hanya minta sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Setiap perkataan yang keluar dari yang berasal dari isi hati Tuhan sendiri. Memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, biar boleh menjawab setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Akhirnya saya terbebas dari masker. Saudara, saya paling bukan enggak suka, ini memang protokolnya. Tetapi saya paling enggak tahan saudara kalau pakai masker. Bahkan kalau saya bawa mobil, katanya bisa ditilang kalau tidak pakai masker. Tapi saya enggak pernah pakai masker. Kalau saya bawa mobil sendiri ya, kalau bawa mobil sendiri saya enggak pakai masker. Saya susah bernapas. Bahkan untuk pujian penyembahan tadi saudara, rasanya kita tidak sama seperti yang lalu-lalu bukan? Ada sesuatu yang rasanya bagaimana kita mau menaikkan pujian penyembahan dengan memakai masker. Tapi inilah peraturan pemerintah, kita harus taat aturan meskipun kita sendiri kadang-kadang merasa tersiksa. Dan untuk 1 jam ke depan saya bebas dari masker, puji Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini mari kita buka firman yang terdapat di dalam Ayub 23. Ayub 23 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12 sudah keluar di layar. Mari kita baca bersama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita sedang berbicara tentang Ayub. Dan tema pagi hari ini adalah timbul seperti emas. Saudara, kalau kita berbicara emas, saya percaya semua kita di tempat ini tidak pernah dengar kata emas. Belum pernah kita di tempat ini, mungkin rata-rata kita di tempat ini sudah pernah mendengar, bahkan semua sudah pernah melihat, bahkan saya yakin sebagian besar kita yang ada di tempat ini sudah pernah memiliki emas. Baik dalam bentuk perhiasan, emas murni atau apalah itu yang berhubungan dengan emas. Kita sudah pernah memiliki itu, saudara. Kenapa? Sebab emas adalah salah satu barang yang paling dicari orang di muka bumi ini. Ada berlian, ada mutiara, ada barang-barang berharga yang lain.
Salah satu di antaranya adalah emas, saudara. Emas membuat orang meninggalkan pekerjaannya. Emas membuat orang meninggalkan keluarganya. Banyak orang hari-hari ini pergi ke tempat-tempat terpencil, meninggalkan pekerjaan yang sudah dia dapat, meninggalkan keluarganya, hanya untuk mengejar benda yang satu ini. Padahal di tempat emas itu sendiri, saudara, mereka bukan kerja santai. Bisa dikatakan, kalau orang kerja di kantor, kalau orang kerja bisnis, saudara, jauh lebih susah daripada kita kerja mencari emas. Tetapi mengapa benda ini sangat dikejar oleh semua orang yang ada di muka bumi ini? Karena benda ini sangat tinggi nilainya. Benda ini disebut benda yang berharga, saudara. Semakin murni emas, semakin tinggi harganya. Semakin sedikit campur unsur-unsur yang lain, apalagi kalau saya bilang emas murni, saudara. Harganya paling-paling itu, saudara, 1 gram mungkin bisa mencapai 900 sampai 1 juta hari ini. Benda yang berharga ini dikejar semua orang yang ada di muka bumi ini. Bahkan saya pernah mendengar, saudara, ada di satu lokasi tambang, orang sampai baku bunuh. Hanya untuk baku rampas itu emas. Sebab emas adalah satu benda yang sangat berharga. Nah, saudara, tapi untuk menguji kemurnian emas itu tidak gampang. Walaupun orang sudah dapat emas, harus diuji. Harus dimurnikan. Masuk dalam peleburan. Dimasak dalam suhu, dalam api yang suhunya sangat tinggi. Sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu, unsur-unsur yang lain di dalam emas itu keluar. Yang tertinggal adalah emas yang murni. Susah, saudara, untuk mendapatkan kemurnian sebuah emas. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan orang percaya sering digambarkan seperti emas. Berharga atau bernilai, tidak murahan, tidak gampangan, tidak sembarangan, bukan tiruan. Ini gambaran terhadap kehidupan setiap kita orang percaya, saudara. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berharga. Diibaratkan seperti emas. Kehidupan yang sangat bernilai, saudara. Kenapa? Kenapa saya katakan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mahal? Pertama, karena kita ditebus oleh darah yang mahal. Kita ditebus oleh darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Itulah yang membuat kehidupan orang percaya menjadi mahal. Dan yang kedua, kenapa saya katakan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mahal? Karena saya tahu, saya yakin, saya juga percaya bahwa kehidupan orang benar, orang percaya sudah melalui proses pengujian dan pemurnian. Amin. Ketika saya berbicara tentang kehidupan orang percaya, saya tidak berbicara tentang kehidupan orang Kristen. Sebab hari ini banyak orang Kristen yang memakai topeng, datang di gereja, ikut pelayanan, rajin sembahyang, tetapi kehidupannya rusak, saudara. Kehidupan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan adalah kehidupan yang total menyerahkan seluruh seantero hidupnya hanya kepada Tuhan. Dengan unsur yang lain, saudara. Sebab banyak orang di luar sana, saudara, belum resmi menjadi Kristen, tetapi mereka sudah mengenal Yesus, jumpa Yesus secara pribadi. Mereka sudah melakukan kebenaran, walaupun mereka belum resmi menjadi Kristen, saudara.
mungkin karena keadaan, karena situasi, dan terkadang kehidupan orang-orang seperti ini lebih berarti, lebih benar di hadapan Tuhan daripada kehidupan kita. Yang dari lahir, sejak dalam kandungan, sudah menjadi orang Kristen. Makanya saya selalu katakan, agama tidak menyelamatkan, saudara. Seberapa lama engkau menjadi orang Kristen bukan jaminan engkau akan masuk kerajaan surga. Yang menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga adalah iman percayamu kepada Tuhan. Dan kalau engkau melakukan kebenaran itu di dalam kehidupanmu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak orang Kristen hari-hari ini datang di gereja. Menyembah Tuhan sampai menangis-menangis, saudara. Menyembah Tuhan rasa-rasa malaikat minder. Ya aduh, dia lebih kudus dari kita. Hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu mana? Jingkrak-jingkrak di diskotik, teler di nightclub. Jadi menjadi kudus hanya ketika hari Minggu. Hanya ketika ada di dalam gereja, saudara. Banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan sampai berbahasa roh. Semua keluar, saudara. Tapi begitu hari Senin sampai hari Sabtu, kebun binatang yang keluar. Jadi gereja agama tidak menjamin engkau masuk dalam kerajaan surga. Kehidupanmu, kemurnian hatimu, kekudusanmu, engkau melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang memberi engkau jaminan. Sebab hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan ada kehidupan. Hanya melalui Yesus kita dapat jumpa dengan Bapa di surga. Sebab dialah jalan kebenaran itu. Banyak orang yang bangga. Agama apa? Agama Kristen. Orang diajarkan tentang kasih. Pakai kalung salib. Pakai atribut-atribut kaos sampai pakai salib besar-besar, saudara. Bukan saya katakan itu salah, saudara. Tetapi apakah engkau benar-benar melakukan kebenaran firman sehingga ketika engkau diuji engkau akan keluar menjadi seperti emas? Itu yang Tuhan cari. Bukan seberapa banyak engkau datang hadir di dalam gereja. Bukan salah, saudara, itu perlu. Karena persekutuan itu perlu, komunitas itu perlu. Tetapi sebaiknya ketika kita hadir datang menyembah Tuhan, kita membawa hati kita yang murni di hadapan Tuhan. Melakukan semua kehendak Bapa di surga. Nah, saudara, pembacaan kita hari ini, kita sedang berbicara seorang tokoh yang sangat, kalau saya bilang termasuk sangat populer di dalam Alkitab. Sebab tokoh ini dijadikan banyak contoh oleh orang-orang Kristen, yaitu Ayub. Saudara tahu siapa Ayub? Dia bukan hanya orang yang terkaya pada zaman itu. Dia bukan hanya orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi Ayub adalah orang yang tidak bercelah di hadapan Tuhan, saudara. Hidupnya saleh, dia jujur, dia melakukan kebenaran firman, hidup takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itulah Ayub, saudara. Saking Ayub ingin terus benar di hadapan Tuhan, dia memiliki anak-anak. Ketika anak-anaknya berpesta, menurut giliran mereka dari yang sulung, setiap kali hari-hari pesta itu selesai, Ayub memanggil anak-anaknya. Dia menguduskannya. Dan dia mempersembahkan korban kepada Allah sesuai dengan jumlah mereka. Saudara lihat apa yang Ayub lakukan. Dia ingin benar-benar menjaga kekudusan. Dia ingin benar-benar menjaga kemurnian hati dan kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan. Tidak ada celah, saudara. Kalau kita hanya benar di hadapan manusia, kalau kita hanya jujur di hadapan manusia, kalau kita hanya tidak melakukan apa yang salah menurut manusia, itu belum seberapa.
Tetapi saudara lihat Ayub, Allah sendiri yang berkata bahwa tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini sama seperti Ayub. Berarti Ayub satu-satunya orang yang hidupnya tidak bercelah pada zaman itu. Tidak ada celah. Namun kalau kita baca kisah Ayub, kita melihat apa yang dialami oleh Ayub. Dalam sekejap dia kehilangan semua harta bendanya. Dia kehilangan anak-anak yang dikasihinya. Kemudian dia kehilangan kesehatannya, saudara. Bahkan istrinya berkata, kutuki Tuhan Allahmu. Karena istrinya tidak tahan melihat keadaan yang dialami oleh Ayub. Dia menderita, jatuh miskin, sakit-sakitan, dijauhi oleh semua orang, saudara. Meskipun ada 3 orang temannya datang menjenguk dia, tetapi ini tidak bisa membawa Ayub keluar dari kesukaran hidup yang sedang dia alami, saudara. Ketika kita timbul satu pertanyaan di dalam pikiran kita. Mengapa Ayub yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, bisa masuk di dalam penderitaan? Bukankah hari-hari ini kita melihat, saudara, aduh hamba Tuhan sudah melayani Tuhan siang malam, mengorbankan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kiapa sakit nak baik-baik. Masuk keluar rumah sakit, usaha bangkrut, banyak penderitaan yang dia alami. Ini yang kita lihat hari-hari ini, saudara. Sehingga timbul pertanyaan yang sama. Mengapa Tuhan izinkan orang-orang benar masuk di dalam penderitaan? Ada 3 hal yang harus kita tahu, saudara. Mengapa orang benar diizinkan untuk menderita? Saudara, hal yang pertama, Tuhan mengizinkan orang benar masuk dalam penderitaan untuk mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Sebenar-benarnya kita, sesaleh-salehnya kita, kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, saudara, untuk maksud yang baik, itu pasti terjadi. Meskipun banyak orang komplain, Tuhan kok kejam, Tuhan kok jahat, kita sok kasih semua kita pe hidup untuk melayani Tuhan. Kenapa kita pe usaha bangkrut? Kenapa kita pe sakit nak sembuh-sembuh? Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak tekanan, hinaan, cobaan yang kita alami? Ingin mengajar kepada saudara dan saya. Sesungguhnya kita tidak pernah berkuasa atas diri kita sendiri, saudara. Karena Tuhan itu yang memiliki kehidupan kita. Dan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Suka-sukanya Tuhan, saudara. Karena Dia Maha Kuasa. Dia bukan hanya berkuasa di surga, tetapi Dia juga berkuasa di bumi. Sehingga kita manusia harus sadar, tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang harus kita andalkan di dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, saudara, sepintar, sekaya apapun kita, saudara, kita tidak bisa menahan kuasa Tuhan. Saudara punya uang banyak, saudara punya harta melimpah, apakah saudara bisa membeli kesembuhan? Kalau saudara sakit, saudara boleh masuk ke rumah sakit paling mahal. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang pegang kendali. Sepintar apapun saudara, saudara tidak bisa menahan kuasa Tuhan. Saudara lihat hari ini, para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan vaksin untuk corona. Tetapi sampai hari ini, sudah adakah vaksin yang bisa menyembuhkan corona? Sampai hari ini masih uji coba berbagai negara mulai uji coba vaksin.
Tapi sampai hari ini belum, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, apapun kekuatan kita yang kita pakai secara manusia tidak bisa menahan kuasa Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Ayub benar, Ayub saleh. Tetapi Tuhan juga mengizinkan dia masuk dalam penderitaan. Kebenaran kita, kesalehan kita, apapun yang kita punya, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Semua adalah milik Tuhan. Orang-orang yang berduit hari-hari ini kolaps, saudara. Tidak bisa menahan kuasa Tuhan. Nah, hal yang kedua, mengapa orang benar diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam penderitaan? Karena terkadang Tuhan memakai penderitaan untuk membawa kita berserah kepada Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini terlalu banyak orang yang tidak tahu diri, saudara. Maaf kalau saya kasar, tetapi ini kenyataan. Waktu belum diberkati, gereja penuh. Setiap jam ibadah hadir, saudara. Ikut doa puasa. Topang pelayanan gembala. Nggak perlu gembala telepon. Kalau ada pelayanan luar, oke Pak, saya siap ikut. Tetapi ketika sudah diberkati, saudara, mana? Sebulan paling cuma 2 kali, itu pun cuma hari Minggu, saudara. Urus proyek, urus pekerjaan, urus bisnis, urus macam-macam. Bahkan ada orang yang memakai hari Minggu ke mall. Dan ini bukan rahasia. Apalagi Mantos baru buka. Belum 1 bulan. Orang bilang apa? Doh, hari Senin sampai Jumat kita kerja. Hari Sabtu kita ada dengan keluarga. Cuma hari Minggu kita boleh pimantos. Manjat tom pimantos. Itu, saudara. Ada tempat-tempat wisata yang baru buka, hari lain gak bisa pergi karena kerja, urus bisnis, urus pekerjaan. Cuma boleh di hari Minggu. Jadi banyak orang Kristen memakai hari Minggu, memakai hari persekutuan dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal. Bukan saya bilang itu tidak dikehendaki Tuhan, saudara. Tetapi selayaknya sebagai Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya salut di tempat ini, saudara. Kursi hampir penuh. Tapi di tempat lain, orang terlena. 3 bulan beribadah online. Begitu gereja dibuka, orang sok keenakan ibadah online. Biar Jo nanti bauni dari rumah. Biar Jo nanti ibadah dari rumah. Beda, saudara. Di gereja kami, saudara, begitu kita mulai ibadah, saya bilang stop online. Karena apa? Menjadikan kebiasaan kepada jemaat untuk beribadah dari rumah. Maaf ya Pak, tapi ini saya perintahkan. Karena memang 2 minggu kami beribadah, ada beberapa keluarga yang tidak datang beribadah. Biar Jo kata bauni dari rumah. Saya percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana. Urapan Tuhan boleh kita rasakan di mana-mana. Tetapi bagi saya pribadi, saya sangat senang ada dalam satu persekutuan. Ada dalam satu komunitas. Sebab di dalam persekutuan, di dalam komunitas itu kita dapat saling membangun. Kita dapat saling menasehati. Kalau orang ibadah di rumah beda, saudara. Baru mulai Pak Uni anak saya, mak minum dong. Minta susu. Beda, saudara. Saya berharap meskipun masih ada ibadah online, jemaat datang beribadah di gereja. Karena kadang-kadang kita terlena dengan keadaan. Ini yang membuat Tuhan memakai penderitaan. Untuk menarik kita kembali kepada apa yang benar. Membuat kita berserah lagi kepada Tuhan. Karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sering membuat kita jauh dari Tuhan, saudara. Maka jangan heran
Kalau saudara mengalami sakit. Sakit ada yang datangnya dari iblis, dari si jahat. Tetapi ada juga yang diizinkan oleh Tuhan seperti Ayub. Walaupun Ayub orang benar saudara, diizinkan Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari, yaitu kenapa orang benar diizinkan untuk menderita. Karena lewat penderitaan, Tuhan ingin kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan, Dia mengajar, Dia menyesa orang yang dikasihi. Kita yang diakui sebagai anak oleh Tuhan. Kita yang mengaku Dia sebagai Bapa kita. Seorang bapa pasti menghajar anak kalau melakukan kesalahan. Sedangkan bapa di dunia, ayah biologis kita, orang tua kita secara biologis menghajar kalau kita melakukan kesalahan. Apalagi Allah Bapa kita di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang tidak mau anak-anaknya masuk dalam api neraka. Pasti Tuhan menghajar dan menyesa kita. Sebagai anak untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Hal yang ketiga yang harus kita tahu. Ini yang paling utama. Kenapa ada orang-orang benar yang diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan? Sebab Tuhan ingin memurnikan orang-orang pilihannya. Ketika kita diuji, ketika kita dimurnikan, kita akan timbul seperti emas, saudara. Tuhan memurnikan kita. Dia ingin kehidupan kita tidak bercampur dengan unsur yang lain. Dia ingin kehidupan kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Satu-satu kesombongan dibersihkan. Munafik dibersihkan. Fitnah dibersihkan. Tinggi hati dibersihkan. Sampai kita benar-benar menjadi murni di hadapan Tuhan. Dan ini lewat proses. Saudara lihat ketika emas dimurnikan itu tidak gampang. Begitupun kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Tidak gampang. Awal-awal kami melayani saudara. Kami masuk dalam pemurnian. Berontak. Karena tidak biasa saudara. Kehidupan berubah 180 derajat. Oh, saya menangis di hadapan Tuhan, saya komplain, saya marah, saya pokoknya kecewa dengan Tuhan, saudara. Sudah biasa hidup enak. Tiba-tiba Tuhan bawa sampai minus. Sudah biasa semua ada, tiba-tiba semua diambil. Nol, saudara. Saya kecewa dengan Tuhan. Bahkan saya bilang, saya tidak mau lagi pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kamu lanjutkan pelayanan, saya tidak tahan. Saya menyerah, tidak tahan saya dengan keadaan ini. Saya berpikir saya akan memulai lagi bisnis kami. Tapi cara Tuhan memurnikan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Orang berpikir A, Tuhan bisa buat Z, saudara. Orang berpikir B, Tuhan bisa buat yang lain. Dan itu kami alami terjadi. Saya mulai marah 3 bulan, saya tidak keluar rumah, saudara. Saya menangis, saya komplain sama Tuhan. Saya di kamar terus, keluar cuma makan, itu pun makan sedikit. Sampai badan saya jatuh. Dari 50, hampir 60, tinggal 48 saudara. 48, 49. Kurus. Orang nado bilang makan hati dengan Tuhan. Tapi dari situ saya belajar. Bahwa saya tidak berkuasa atas diri saya sendiri. Saya tidak berkuasa atas kehidupan keluarga saya. Saya tidak berkuasa atas ekonomi keluarga saya. Tidak ada, saudara. Tuhan bawa masuk lewati proses. Padang gurun, dipermalukan, difitnah, dihina. Semua Tuhan bawa, saudara. Agar kita melihat area-area itu. Sehingga ketika kita diuji dan timbul seperti emas, kita tidak akan kembali ke kubangan itu, saudara. Dibersihkan, dibersihkan.
Walaupun hari ini saya percaya saya juga masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Tetapi proses pembersihan pemurnian itu tetap Tuhan jalankan. Hari ini saudara lockdown Papua. Usaha kami, saya bersaksi sedikit Pak. Usaha kami tutup. Karena usaha kami di sana saudara. Saudara tahu apa yang kami lakukan? Mungkin Pak Yongki sama Tante tahu karena sering ngobrol dengan kami. Kami jualan sayur. Sampai hari ini saudara. Kami jualan sayur dari rumah ke rumah. Awalnya saya malu. Oh Tuhan, saya tidak pernah berjual sayur. Selama hidup saya tidak pernah jualan sayur. Tapi Tuhan bawa kami dari bulan April. Kami jadi penjual sayur. Awalnya kami mulai dari tomat, saudara. Tetapi begitu tomat kami jual, orang mulai bilang, Bu, siapkan sayur, siapkan ikan, siapkan buah, siapkan daging, dan semacam, dan semuanya. Saudara tahu, hari ini kami menjadi penyuplai semua kebutuhan makanan di kompleks Citraland. Kami mulai dengan 1 mobil, saudara, kami mulai dengan online. Hari ini kami memakai 3 mobil dan itu tidak cukup untuk melayani permintaan pelanggan. Kami buka grup, ratusan di dalam saudara, ratusan. Setiap hari saya harus melayani permintaan, saya batasi sampai jam 10 malam. Sebab apa? Kalau saya tidak batasi sampai jam 2 subuh, masuk permintaan. Itu belum mobil yang keliling saudara. Saya bilang Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Di saat saya bingung bagaimana harus menyekolahkan anak saya, saudara. 2 anak saya lulus, 1 lulus SD, 1 lulus SMU, ini anak saya. Saya bilang, Tuhan, nggak ada doi mau kasih masuk kuliah. Nggak ada doi mau kasih masuk SMP, tapi anak, saudara. Tapi saya cuma bilang, sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan anaknya boleh sekolah, masa saya yang hidup dalam kebenaran anak saya nggak bisa sekolah? Saya pegang janji firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar. Ketika saya berdoa saudara, Tuhan berbicara kepada saya tentang roti mana. Sebagaimana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun tidak pernah kekurangan. Tuhan bilang kau pun tidak akan pernah kekurangan. Makan, minum, pakaimu aku jamin. Saya bilang yes Tuhan aku percaya. Sampai hari ini saudara, tidak kekurangan. Dari hasil jualan sayur, saya sudah pakai berapa orang kerja di rumah saudara. Karena saya sendiri dengan suami dan 2 pembantu di rumah tidak mampu. Masih tambah 3 orang saudara. Luar biasa cara Tuhan bekerja untuk memurnikan setiap anak-anak. Anak saya mau masuk kuliah, saya bilang, Kak, Mama tidak ada doi. Berdoa minta Pak Tuhan. Untuk saat ini Mama tidak ada doi. Tapi Mama percaya berkat ada dari Tuhan. Berdoa. Anak saya mulai bisnis hari ini saudara. Kami satu rumah bisnis. Hari ini Tuhan sedang membawa orang-orangnya, anak-anak Tuhan untuk masuk dalam marketplace. Jangan diam saudara. Jangan merenungi nasib. Apapun talenta, apapun kelebihan yang kau punya hari-hari ini, pakai itu. Dunia semakin jahat. Kita orang Kristen hidup melawan arus. Karena kita tidak boleh terikut dengan arus dunia ini. Saudara, saya pernah bilang Tuhan, tak so lelah. Jam 3 saya harus bangun. Saya harus kontak petani-petani yang saya pesan sayur, ikan dan semacamnya. Mulai dari jam 3 subuh kami kerja saudara. Kami istirahat jam 12 siang. Baru selesai saudara. Tetapi satu hal yang saya katakan, saya mau terus bersyukur kepada Tuhan. Saya mau terus berkata bahwa Tuhan itu baik, dahsyat dan luar biasa. Ketika orang lain kebingungan mau kerja apa, mau makan apa yang harus kami lakukan? Tuhan bawa kami ke area yang baru yang tidak pernah kami pikirkan saudara. Jadi hari ini, kalau saudara Tuhan bawa ke area yang baru, satu hal yang saya mau katakan, melangkah bersama dengan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagimu di tempat itu. Jangan pernah komplain.
Awal saya komplain, saya enggak dapat apa-apa. Awal saya komplain, saya hanya lihat, aduh nih hari cuma untung begini, untung begini. Jangan saudara. Percaya apapun berkat yang kau terima hari itu porsimu untuk hari itu. Tidak akan pernah sama setiap hari. Dan itu saya alami, sudah hampir 4 bulan. Dulu saya malu kalau dibilang jualan sayur, sekarang saya bangga. Dari hasil jualan sayur kami memberkati pekerjaan Tuhan, kami memberkati orang banyak saudara. Ini bukan sombong, tetapi inilah yang harus saya saksikan bahwa di masa-masa seperti ini anak Tuhan harus bangkit. Semangatmu harus bangkit saudara. Jangan biarkan iblis merampas sukacitamu. Saudara, saya melayani seorang ibu. Dia punya usaha salon. Ibu orang Kristen rajin ke gereja. Berbulan-bulan Pak. Masuk keluar rumah sakit. Sakitnya apa? Mah. Tidak ada sakit lain. Sudah periksa corona, tidak ada semua. Tapi pindah satu rumah sakit. Pindah lagi satu rumah sakit. Pindah-pindah saudara. Ternyata stres. Kenapa? Usaha salonnya tutup. Dia mengalami stres, bicara-bicara sendiri. Sampai orang bilang dia so gila. Tapi ternyata enggak, karena tekanan. Saya cuma bilang ibu baca firman. Saya juga enggak bisa bantu banyak. Saya hanya bisa bantu ibu. Saya hanya bisa doakan. Dan saya kasih firman terus kepada dia. Puji Tuhan hari ini salonnya sudah mulai buka. Sehat saudara. Cuma karena begitu salonnya tutup. Saya melayani satu keluarga. Mau cerai saudara. Suaminya kehilangan pekerjaan. Punya anak 2. Saudara ini lebih hebat lagi. Suami istri bakalahi di Facebook. Orang Manado bilang sampai baku memaki saudara. Di Facebook. Ini pekerjaan setan. Suaminya kehilangan pekerjaan. Tapi hari ini saudara. Kami layani, saya terus kasih mereka firman. Saya lihat mereka mulai bangkit, mulai kuat, usaha suaminya mulai dibuka lagi. Saya bilang jangan biarkan, jangan buka peluang iblis untuk masuk di dalam keluargamu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan apa yang kau punya. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kau hidup dan hidup dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya doi saudara. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, itu yang paling perlu. Biar torang banyak doi, kalau torang tidak punya sukacita pakalai hari-hari saudara. Yang paling penting adalah sukacita damai sejahtera. Maka hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami tekanan, penderitaan, apapun yang saudara alami. Satu hal yang saya mau katakan, bertahan di dalam Tuhan. Pengujian ini akan terus berlangsung dan yakinkan dirimu, yakinkan hatimu engkau akan bisa melewati masa pengujian, masa pemurnian. Sehingga ketika Yesus datang kedua kali, dia akan mendapati saudara dan saya. Timbul seperti emas murni. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Apapun yang kami miliki hari ini Tuhan, tidak bisa menahan kuasa-Mu terjadi bagi kami. Hari ini kami hanya mau terus berkata Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus mengerjakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau akan terus melanjutkan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Melewati masa-masa yang sukar ini. Masa-masa pengujian, masa-masa pemurnian. Kami percaya kami akan dapat lewati bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami. Teguhkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat bagi kami. Dan hanya Engkau Tuhan yang boleh mengatur seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Firman sudah disampaikan. Kuduskan kami di dalam kebenaran-Mu sebab firman-Mu adalah kebenaran.
Jadikan firman ini kekuatan bagi kami. Jadikan firman ini remah di dalam kehidupan kami. Untuk kami pakai melewati hari-hari yang semakin jahat ini. Sehingga kami akan hidup di dalam berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati pelayanan di tempat ini. City Worship diberkati Tuhan. Mulai dari gembala sidang, ibu gembala. Semua pelayan-pelayan Tuhan, diaken-diaken. Semua anak-anak muda. Semua yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar. Bahkan sampai anak sekolah minggu. Sampai kepada seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Diberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Sebab ketika kami ada dalam sukacita Tuhan, tidak ada satupun yang jahat dapat menjamah kehidupan kami. Kami menolak setiap virus, kuman, bakteri termasuk virus corona. Kami percaya, kami punya imun dari surga. Kami punya meterai tanda darah anak domba Allah. Dan kami tahu Engkau mengenal kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah pelayanan ini Tuhan. Jadikan City Worship sebagai gereja yang memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari kita ambil waktu sejenak, kita sembah Dia saudara. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat hidup kami berserah di hadapan-Mu. Haleluya. Ya Abba, ya
angkat suara kita, beri penyembahanmu saudara. Oh, hinaya lalamu, hinaya lalamu. Haleluya. Oh, ya lalamu, hinalamu. Haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya, oh haleluya. Puji syukur di hadapanmu. Oh, kinalalamu, haleluya. Oh, yaralabalabalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Kinalalamu, oh, hinalalamu, hinalabalabalabalabase. Yesua, oh Yesua, hinalalabalabase. Oh, ya, ya lalalabalabalabalabalabalaba. Ya, oh, hinabalabase. Kami menyembahmu, oh Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, di dalammu, ya la 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 la. Oh, Yesua, Abasia. Haleluya. Oh, ya la 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 la. Oh, hina la 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 la. Oh, hina la la mo. Yeah, la 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 la. Ah, ya la 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 la. Tuhan Yesus, Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, ini yang kami percaya, Tuhan menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kembali lagi di Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, untuk kita memiliki kualitas seperti emas, Ayub mengatakan karena ia tahu. Ayub memposisikan diri karena Tuhannya tahu jalan hidup Ayub. Ketika Tuhan menguji Ayub, Ayub akan timbul seperti emas. Kualitas iman seperti apa yang kita miliki hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Memang kita tahu keadaan
Karena terdampaknya virus COVID-19 ini, itu adalah sebuah ujian demi ujian, seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudara, di 1 Korintus pasalnya yang ketiga, mulai dari ayatnya yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Di ayatnya yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kalimat selanjutnya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua kelompok kualitas iman kita, kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah seperti emas, batu permata, perak, atau kayu, rumput kering, dan jerami? Semuanya bersama-sama akan diuji lewat api. 1 Petrus 4 ayat 12 katakan, janganlah kamu heran dengan nyala siksaan api yang akan menguji hidupmu seperti sesuatu luar biasa terjadi. Anda mengalami pergumulan, Anda mengalami problema, Anda mengalami tekanan hidup, di situ akan diuji kualitas apa yang kita miliki di hadapan Tuhan. Amin. Percaya seperti Ayub, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Katakan sambil angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupku. Sebut namamu Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau tahu jalan hidup Sasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui jalan hidup kami. Sekiranya Engkau menguji, kami akan timbul seperti emas. Dan Bapak Ibu Saudara tahu upah yang dialami Ayub. Dia melihat Tuhan dalam kehidupannya bukan lagi seperti dia dengar. Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat selebih dari keadaan dia sebelumnya. Untuk itu tetap percaya di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap memiliki kualitas iman yang seperti emas, dan Tuhan siap memberkati, Tuhan siap menjamah kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang hari ini mengalami sakit, taruh tanganmu di bagian engkau merasakan sakit. Yakinlah engkau diberi kuasa sebagai ahli waris kerajaan sorga. Engkau memiliki kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Yakinlah dengan imanmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit di tubuhmu, berdoa dengan iman, terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur darah Yesus telah menyembuhkan engkau. Kami punya Tuhan, dokter di atas segala dokter, yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memulihkan keadaan kami secara total. Dan lewat kesembuhan yang terjadi, kami mau tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami mau tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang mengalami pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, keuangan, dan lain sebagainya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, lawat umatmu, jamah umatmu, beri kemampuan, beri kekuatan, beri mereka jalan keluar yang paling terbaik. Sebab kepadamulah umatmu menaruh pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang paling terbaik, Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan akan nyatakan pekerjaan-Mu yang besar atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dan seterusnya Tuhan, berkati makan minum kami, tidak alami
sakit, tidak ada yang mengalami kegagalan, tidak ada yang mengalami kerugian, tidak ada tangisan kesusahan dalam rumah-rumah umat-Mu. Tetapi senantiasa selalu ada ucapan syukur, selalu ada sorak-sorai, selalu ada puji-pujian, selalu ada penyembahan karena kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam rumah-rumah umat Tuhan. Hari ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan semua rancangan-rancangan jahat dan panah-panah api dari setan yang ingin menjatuhkan dan menggagalkan enyah dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Hidup kami diberkati, perencanaan kami dibuat Tuhan berhasil. Masa depan kami dijamin di dalam Tuhan. Keluarga dan anak-anak kami sukses dan berkelimpahan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gedung ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami pada hari ini. Segala puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kita semua yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami terus menghimbau kepada kita semua untuk terus berdoa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara, terlebih untuk berdoa bagi Kota Manado. Sekiranya Tuhan melimpahi kemurahan-Nya dan melawat dengan kuasa kesembuhan sehingga semakin banyak pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan kita. Kita sehati dan percaya keajaiban Tuhan pasti terjadi. Amin. Doa kami juga menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekiranya saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik. Selalu kuat di dalam Tuhan. Semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga disertai dan diberkati Tuhan selalu. Tetap bersemangat mengiring Tuhan. Sebab segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pasti membalasnya dengan upah berlipat kali ganda. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ruth Sondak yang sebagai Gembala Gereja JKI Holy Grace yang telah melayani dan memberkati jemaat di Gereja City Worship melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sekali lagi terima kasih Bu. Tidak lupa juga kami menitipkan pesan buat saudara sekalian. Bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kita semua tetap mematuhi dan mentaati dengan disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan tetap memakai masker, menjaga kebersihan tangan, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, serta tidak bersalaman dengan secara langsung. Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, puluhan persembahan syukur, persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop-amplop yang tersedia di depan kursi saudara. Dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah dapat juga menyalurkan persembahan saudara dengan melalui transaksi ke rekening bank berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship
nomor rekening 150 00 123 0138 atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 78 0013 0055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak lupa izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lainnya atau topangan doa, bisa menghubungi sekretariat gereja City Worship. Pertama, Saudari Sasa dan Lim dengan nomor telepon 08 1143 0559. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua topangan, semua perhatiannya dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu. Amin. Saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah beribadah dengan penuh sukacita. Dan kami telah diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik. Yaitu mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan. Kami percaya akan firman Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan sorga. Kami percaya Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami ucapkan berkat atas persembahan ini. Berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali. Dan kami bawa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidup. Sama-sama bangkit berdiri katakan, Tuhan tahu jalan
Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk itu tetaplah kuat senantiasa di dalam Tuhan. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetapi tetaplah hidup bersandar kepada firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sehingga oleh hidupmu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Marilah bukalah hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Angkatlah wajahmu dan berilah senyummu yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkata, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita sorga. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan membuka perbendaharaan sorga dan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga, menyertai dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Hari ini terimalah berkat-Nya, terimalah anugerah-Nya, terimalah kemurahan-Nya. Terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Berkat yang sulung dan sempurna, berkat turun-temurun, berkat yang tak terbatas. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua umat yang telah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan